Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Alamsyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas Bernoulli. Nah, jadi apa sih itu asas Bernoulli? Nah, asas Bernoulli menyatakan bahwa pada aliran fluida ideal, jumlah energi tekanan, energi kinetik, dan energi potensial persatuan massa adalah konstan sepanjang satu garis arus. Nah, secara fisik, ketika kecepatannya meningkat, maka tekanannya menurun. Kemudian saat ketinggiannya turun, maksudnya itu mengalir pada ketinggian yang lebih rendah, maka kecepatannya itu akan naik seperti itu. Nah, asas Bernoulli ini tuh berlaku dengan asumsi yang pertama, fluidanya incompressible. Yang kedua, alirannya tunak atau steady. Yang ketiga, viskositasnya dapat baik. Yang keempat, tidak ada kerja pompa atau turbin. Yang kelima, tidak ada kehilangan energi. Asumsi ini penting karena di sistem nyata sering terjadi deviasi. Nah, bentuk umum persamaan Bernoulli persatuan massa dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu delta P per Rho ditambah delta V kuadrat per 2 plus G delta H sama dengan 0. Dimana di sini tuh P itu merupakan tekanan, itu tuh adalah densitas seperti itu atau massa jenis. Kemudian V di sini itu merupakan kecepatan, G di sini itu tuh merupakan gravitasi, dan H ini tuh merupakan ketinggian. Nah, persamaan ini tuh menyatakan bahwa perubahan energi, tekanan, energi kinetik, dan energi potensial gravitasi saling mengimbangi sepanjang aliran fluida ideal seperti itu. Nah, dengan mengintegralkan persamaan energi antara dua titik, diperoleh persamaan Bernoulli dua titik, yaitu dimana nantinya setelah diturunkan terjadi persamaan sebagai berikut, yaitu P1 per ditambah V1 kuadrat per 2 ditambah G dikali H1 sama dengan P2 per ditambah V2 kuadrat per 2 ditambah G dikali H2 seperti itu. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah energi mekanik per satuan massa fluida adalah konstan sepanjang satu garis arus selama asumsi fluida ideal terpenuhi. Nah, pada sistem tangki terbuka dengan saluran keluaran ke udara bebas. Nah, yang pertama, permukaan fluida berada pada tekanan atmosfer. Dan yang kedua, lubang keluar juga berada pada tekanan atmosfer. Yang nantinya P-nya itu P atau tekanannya itu tuh akan sama gitu antara P1 maupun P2. Akibatnya, suku tekanan pada persamaan Bernoulli ini tuh dapat dieliminasi seperti itu, teman-teman. Nah, setelah suku tekanan dihilangkan, persamaan Bernoulli itu persamaannya disederhanakan menjadi setengah dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat sama dengan G atau gravitasi dikali dalam kurung H1 min H2 seperti itu. Persamaan ini tuh menyatakan bahwa perbedaan kecepatan aliran fluida disebabkan oleh perbedaan energi potensial akibat ketinggian. Nah, karena luas penampang permukaan tangki jauh lebih besar dibandingkan luas lubang keluaran, maka kecepatan fluida di permukaan kecil dibandingkan kecepatan keluar. Jadinya V1 kuadrat itu tuh akan lebih kecil dibandingkan V2 kuadrat. Nah, di sini V1 itu tuh kira-kira 0 gitu. Kurang lebih maksudnya, bukan kira-kira. Mendekati 0 seperti itu, bukan kurang lebih juga ya. Nah, dengan asumsi ini tuh persamaan jadi 1/2 V2 kuadrat sama dengan G dikali dalam kurung H1 dikurang H2. Nah, seperti itu. Dengan menyelesaikan persamaan sebelumnya terhadap kecepatan, maka diperoleh V2. Nah, diakarkan, yaitu tuh akar 2
kali G dikali dalam kurung H1 dikurang H2. Jadi jika keluaran jadikan datum, maka H2-nya sama dengan 0 seperti itu, atau H2-nya 0. Jadi V-nya sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Nah, persamaan ini tuh dikenal sebagai hukum Torricelli yang merupakan aplikasi langsung dari asas Bernoulli seperti itu. Nah, sekian penjelasan mengenai asas Bernoulli dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.